Selamat datang di S-Movie, channel yang menjelaskan alur cerita sebuah film yang akan menginspirasi kalian. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang dirilis tahun 2011 bernama The Billionaire. Kalian pasti pernah membeli snack rumput laut bernama Tao Kae no Ai. Siapa sangka di balik kesuksesan produk tersebut ada kisah hebat dari sang pemiliknya. Mari kita simak filmnya. Di awal scene kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Top Itipat atau biasa dipanggil Top. Dia datang ke sebuah bank dan berbicara dengan pegawai teller bank untuk meminjam uang sebesar 10 juta baht yang rencananya dia gunakan untuk bisnisnya. Awalnya teller bank itu tidak menghiraukan perkataan Top, tetapi karena melihat ekspresi Top yang serius, akhirnya teller bank itu menyuruh Top untuk memberikan dia satu kalimat agar dia mau merubah pikiran dan meminjamkan Top uang. Dan Top pun mulai bercerita. Scene berganti saat Top masih duduk di bangku SMA, saat itu Top dan teman-temannya sedang menerima pelajaran komputer, bukannya belajar Top malahan menggunakan komputer tersebut untuk bermain game online. Nah saat sedang online, ada seorang pemain lain yang ingin membeli item langka yang Top punya dengan harga 50 juta dolar Singapura, karena mata uangnya dolar Singapura, Top disuruh oleh pemain tersebut mengirim nomor rekening. Karena Top masih SMA dan tidak mempunyai rekening, akhirnya Top meminjam rekening pamannya untuk proses transfer uang tersebut. Awalnya Top ragu dengan transferan ini, tapi saat Top datang ke bank, uangnya benar-benar masuk ke rekening pamannya, dan itulah pertama kali Top mendapatkan uang dari hasil jual item game online. Nah dari sini kebiasaan itu terus berlanjut sampai Top memiliki banyak uang. Karena jiwa mudanya yang merasa telah mempunyai banyak uang, Top pun langsung membeli sebuah mobil baru, dan layaknya anak muda pada umumnya yang egonya masih sangat tinggi, Top menyogok satpam sekolahnya agar dia bisa parkir di dalam sekolah, sampai-sampai dia dipanggil oleh kepala sekolah serta menjadi pusat perhatian dari murid lainnya. Oh ya, saat itu Top memiliki pacar cantik bernama Lin. Sepulang sekolah sebelum ke rumah, Top mengajak Lin mencoba mobil barunya dan membelikannya makan. Nah sesampainya di rumah, Top ditanya oleh kedua orang tuanya di mana Top mendapatkan uang untuk membeli mobil, sampai-sampai ayahnya mengira Top menang taruhan judi sepak bola. Top menjelaskan bahwa dia mendapatkan uang dari hasil menjual item-item game online. Sang ibu menyuruh Top untuk fokus belajar agar mendapat nilai bagus seperti kakak-kakaknya. Top pun diam lalu mengambil sebuah buku dan menggunakannya sebagai alas mouse untuk bermain game. Sampai saat pengumuman kelulusan kampus negeri pun tiba. Top dinyatakan tidak lulus seleksi kampus negeri. Tapi dia tidak menghiraukannya, malahan keesokan harinya dia membeli PlayStation dan DVD terbaru. Sesampainya di rumah ibunya pun bertanya apa dia masuk kampus negeri. Top dengan santainya menjawab lulus tapi kampus swasta. Ayahnya pun marah karena biaya masuk kampus swasta sangatlah mahal, dan mengingat kondisi bisnis ayahnya saat ini sedang mengalami keterpurukan. Top dengan egonya berkata dia tidak perlu bantuan ayahnya, dia bisa membiayai kuliahnya sendiri. Ayahnya terlihat cekcok dengan ibunya karena ibunya terlalu memanjakannya dari kecil. Mendengar keributan itu Top langsung masuk kamar dan ingin bermain game online lagi. Nah, saat Top ingin membuka akun game online-nya, akunnya ternyata telah diblokir oleh pihak game karena dianggap melakukan transaksi ilegal. Karena tidak bisa menghasilkan uang dari game lagi, tanpa pikir panjang dia dengan uang yang ada mencoba bisnis dengan membeli 50 unit DVD bajakan untuk dijual lagi ke orang-orang. Saat dia mencoba DVD tersebut di depan keluarganya, ternyata DVD tersebut rusak semua. Dan Top pun kembali ke toko itu dan memarahi penjual DVD tersebut. Sampai-sampai dia tak sengaja memecahkan etalase kaca toko tersebut. Akhirnya dia ditampar sang pemilik toko dan Top langsung kabur. Di jalan, Top bertemu dengan ayahnya. Ayahnya mengatakan, bisnis itu tidaklah mudah Top. Jangankan anak-anak, orang dewasa pun banyak yang tidak bisa bertahan. Kembalilah kuliah, ayah akan membiayai uang kuliahmu berapapun itu. Top pun menolaknya dan berkata kepada ayahnya, ayah aku bukan karyawan. Sebagai gantinya, pada malam hari Top mengambil perhiasan ibunya untuk digadaikan dan digunakan untuk membiayai kuliah swastanya. Nah, singkat cerita, kehidupan perkuliahan Top pun dimulai. Saat pelajaran sedang berlangsung, Top pun merasa bosan dan akan meninggalkan kelas. Sebagai gantinya Top meninggalkan alat perekam yang dititip pada temannya bernama Jack untuk dia dengar di lain waktu. Top keluar kelas dan pergi bertemu Lin di kelas teater.
Niat Top ingin mengajak Lin untuk bolos tetapi Lin tidak mau. Akhirnya Top pergi sendiri. Di perjalanan Top pun pergi ke suatu tempat bazar makanan dan melihat mesin pembuat kacang. Karena harganya lumayan mahal, Top pun menyewa mesin itu dengan harga 50 bat. Sesampainya di rumah, ayahnya pun marah karena di pasaran dia bisa membeli mesin itu dengan harga 30 bat. Dengan semangat usahanya, Top sampai mengesampingkan kuliahnya, dia terus mencari tahu bagaimana cara membuat kacang yang enak. Dia bertanya dan belajar kepada pedagang-pedagang pinggir jalan bagaimana cara membuat kacang yang enak. Singkat cerita, Top berhasil membuat kacang yang enak dan langsung menyewa lapak di salah satu pusat perbelanjaan di Thailand. Di hari pertama jualan pendapatannya sangat sedikit. Top melihat orang-orang sekitar berjualan sambil berteriak menawarkan barang jualannya. Top pun mengikutinya dan menyuruh pamannya untuk melakukan hal yang sama. Scene berganti saat Top belanja dengan Lin, pacarnya, di pasar. Tiba-tiba Top mendapat telepon dari pamannya bahwa jualannya hari itu tidak laku. Kemudian Top sambil menunggu Lin sedang ke toilet di pasar, Top melihat ada sekumpulan orang meminta sumbangan, dan Top berkata pada Lin tentang orang-orang itu pintar meminta sumbangan dengan lokasi yang strategis, yaitu di depan toilet umum. Nah, dari sana Top berpikir bahwa lokasi yang strategis akan membuat sebuah usaha akan ramai. Seketika Top mempunyai ide untuk memindahkan lapak usahanya dari dekat tempat parkir mall menjadi di pintu utama masuk mall. Scene berubah saat Top sedang mengikuti ujian di kampusnya. Tiba-tiba handphonenya berdering dan pengawas mengatakan peserta tidak boleh mengangkat telepon karena bisa mengindikasikan kecurangan atau peserta akan dikeluarkan. Telepon terus berdering. Karena Top tahu itu adalah telepon dari pamannya, Top tanpa pikir panjang mengangkat telepon itu dan meninggalkan kelas lalu pergi ke mall tempat dia berjualan. Di sana dia senang karena kacang sangrainya laris manis di serbu pembeli. Top yang memiliki sifat tanpa pikir panjang, langsung ingin membuka cabang baru. Padahal pamannya telah mengingatkan bahwa ini baru hari pertama, jangan mengambil keputusan terburu-buru. Namun Top dengan sifat yang selalu optimis langsung membuka cabang baru dari usaha kacang tersebut di mall lain. Saat Top sedang mempersiapkan lapak barunya, tiba-tiba Lin datang dan memarahi Top. Dia ingin Top fokus pada kuliahnya dulu demi masa depannya berdua. Top hanya terdiam dengan perkataan Lin. Scene berganti, Top seperti biasa bolos kuliah untuk mengurus dagangannya, karena mesin pembuat kacang itu mengeluarkan asap, sehingga menyebabkan atap mall itu menjadi hitam. Top pun dimarahi oleh pemilik mall dan diancam tidak boleh jualan lagi di sana kalau Top tidak bisa membersihkan atap mall itu dalam waktu 1 hari. Top pun mengecat atap tersebut pada malam hari ditemani sang ibu, padahal Top telah menyuruh ibunya untuk pulang dan dia akan menyelesaikan sendiri pekerjaan itu. Namun sang ibu tetap di sana karena mengkhawatirkan sang anak. Tak terasa toko pun telah tutup dan pekerjaan Top belum juga selesai. Tiba-tiba datanglah seorang satpam mall menyuruh Top untuk berhenti bekerja karena mall telah tutup. Top mencoba menyogok satpam tersebut dengan memberinya sejumlah uang, namun satpam itu mengatakan kepada ibunya untuk mengajarkan anaknya makna kejujuran dan tanggung jawab. Sambil berjalan keluar mall, Top merasa kesal karena target pekerjaannya tidak tercapai. Tiba-tiba sambil berjalan sang ibu berkata Top untuk membuat paspor karena keluarganya terlilit hutang dan akan pindah ke Cina. Ibunya sengaja tidak merundingkannya dengan Top karena tidak mau membuat Top bersedih. Seketika Top terkejut dan berkata pada ibunya dengan nada yang keras, "Kita pasti bisa, Bu. Kita hanya perlu waktu untuk bangkit." Ibunya pun menangis. Karena melihat ibunya mengeluarkan air mata, seketika wajah Top yang awalnya terlihat marah menjadi sedih dan berkata, "Tenanglah Bu, aku akan berusaha keras untuk membantu. Tidak ada masalah yang tak bisa diselesaikan." Namun sang ibu tetap menyuruh Top untuk ikut dengan keluarga pergi ke Cina, agar setidaknya mereka masih bisa berkumpul sekeluarga. Scene berganti saat Top sedang melakukan sesi pemotretan untuk membuat paspor. Top yang setengah hati dengan keputusan ayah dan ibunya, langsung keluar ruang pemotretan dan menemui kedua orang tuanya yang telah menunggu di luar. Dia berkata, dia akan tetap di Thailand, akan bekerja keras dan membawa orang tuanya kembali ke sini suatu saat nanti. Mendengar ucapan Top, ibunya menangis dan memeluk Top disusul sang ayah yang berkata, "Kita harus mengawali semuanya, jaga diri baik-baik. Ayah sayang padamu Top." Kedua orang tuanya akhirnya pergi ke Cina. Scene berganti saat Top dan pamannya harus diusir dari lapak tempat dia berjualan, karena dia tak mampu membersihkan atap mall dalam waktu sehari. Top yang sedang tertidur galau di rumahnya tak sengaja melihat surat di pintu gerbang rumahnya.
Top yang penasaran langsung keluar dan melihatnya. Ternyata itu adalah surat pemberitahuan penyitaan oleh bank. Top yang sedih melihat itu langsung membuangnya. Scene berganti saat Lin yang sedang jalan-jalan dengan temannya melihat Top, lalu Lin mendorong Top sampai terjatuh dan berkata, "Kemana saja kamu, kenapa tidak pernah menghubungiku lagi?" Top langsung memeluk Lin dan menangis. Lin bertanya pada Top, "Ada apa Top?" Setelah itu Top dan Lin sedang di dalam mobil. Di sana Lin menyuruh Top untuk daftar kuliah lagi dan memberikannya setoples snack rumput laut. Lin membeli snack itu di Provinsi Rayong. Top pun bertanya, "Memang di sini tidak ada yang menjualnya sampai-sampai harus beli sejauh itu?" Lin langsung menyuapi Top yang sedang menyetir mobil. Top suka dengan snack itu dan menghabiskannya. Dari sana Top mempunyai ide untuk membuat rumput laut sendiri dan memulai usaha snack rumput laut. Dia langsung mencari tahu bagaimana agar makanan dapat awet lebih dari 3 hari. Dia pun pergi ke Fakultas Ilmu dan Teknologi Pangan salah satu kampus yang ada di Thailand. Di sana dia mendapatkan ilmu tentang pembungkusan makanan agar bakteri tidak bisa masuk, sehingga makanan itu bisa tahan lebih dari 3 hari. Kemudian Top langsung pulang ke rumah dan membawa beberapa kotak rumput laut mentah. Di sana dia dan pamannya mencoba menggoreng rumput laut yang enak, namun usaha mereka selalu gagal. Setelah seharian mencoba, paman Top berkata, "Mau apa lagi Top, semua kotak rumput lautnya sudah akan habis." Keesokan harinya Top menjual semua komputernya untuk membeli rumput laut. Paman Top menyuruh dia untuk menyusul ibunya ke Cina karena dia telah menghabiskan banyak uang namun belum menghasilkan apa-apa. Tapi Top masih semangat dan yakin suatu hari nanti akan berhasil. Top kembali ke rumah pada malam hari. Saat itu cuaca sedang hujan deras. Top yang sampai di rumah merasa aneh karena pamannya tidak ada di sekeliling rumah. Saat dia pergi ke dapur, Top mendapati pamannya tidak sadarkan diri tergeletak di lantai dan kepalanya mengeluarkan darah. Top langsung mengangkatnya dan membawa pamannya ke rumah sakit. Karena pamannya sedang di rumah sakit, Top harus menggoreng rumput lautnya sendiri. Namun usahanya tetap saja gagal hingga stok rumput laut itu habis. Di sana Top tidak sengaja melihat sebungkus rumput laut yang diguyur hujan semalam. Lalu Top menggoreng rumput laut tersebut dan mencicipinya. Ternyata embun yang dihasilkan air hujan itu membuatnya menjadi enak dan gurih. Nah, dari kejadian itu Top akhirnya berhasil membuat rumput laut yang enak. Top langsung membuat lapak jualan rumput laut di mall sebelumnya. Benar saja rumput laut itu laris dibeli oleh pengunjung. Top saat itu optimis bisa mendapatkan 1 juta baht per tahun. Dia berpikir akan bisa melunasi hutang keluarganya. Tak lama kemudian ibunya menelpon. Ibunya mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Top. Dan ayahnya pun juga ingin berbicara pada Top dan mengatakan agar dia belajar giat semester ini untuk bisa pindah ke Cina semester depan. Top lalu bertanya kepada ayahnya, "Memang berapa hutang ayah?" Ayahnya berkata hutang ayah, 40 juta baht atau 12 miliar rupiah pada tahun itu. Top langsung terkejut mendengar nilai itu karena tak mungkin dia melunasi hutang itu dengan penghasilan 1 juta baht per tahun. Scene berganti. Salah seorang pegawai bank mendatangi rumah Top lagi untuk memasang pelang penyitaan bank. Di malam hari Top yang sedang galau mendengarkan hasil rekaman yang dia rekam saat kuliah. Sambil mendengarkan rekaman itu dia membeli makanan ringan ke minimarket yang bernama 7-Eleven. Sambil makan, Top mendengarkan rekaman itu yang menjelaskan strategi hutan rimba, bagaimana kita menghubungkan partner bisnis kita di setiap daerah. Dengan demikian konsumen akan terbentuk di mana-mana. Tanpa pikir panjang Top langsung mencari tahu bagaimana cara menaruh produk di 7-Eleven. Dia membuat snack rumput laut yang diberi nama Tao Kai Noai. Dengan kemasan seadanya Top langsung pergi ke kantor 7-Eleven untuk menawarkan produknya. Namun produk Top ditolak oleh pihak 7-Eleven yang bernama Nyonya Pu. Karena kemasannya dianggap terlalu besar dan harganya yang terlalu mahal, Top pun galau dan pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah dia telah ditunggu oleh Lin yang kebingungan melihat rumah Top yang berisi tulisan disita bank. Lin yang sayang dengan Top ingin Top melanjutkan kuliahnya. Sampai-sampai Lin ingin membantu tentang persoalan biaya yang diperlukan Top. Namun Top berpikir Lin malu untuk mempunyai pacar yang tidak sekolah dan Lin tidak pernah mendukung usaha yang dilakukan Top. Lin menangis dan terus membujuk Top tetapi Top menyuruhnya untuk pergi. Top mengunci rumahnya, meninggalkan Lin dan masuk ke dalam rumah. Di kamar pamannya, Top menangis dan berkata ke pamannya, "Paman, aku sungguh brengsek, dia begitu mencintaiku, dia juga begitu mengkhawatirkanku, tapi aku membuatnya kecewa." Scene berganti.
Top datang ke sebuah tempat desainer dan merubah kemasan produknya menjadi lebih bagus. Singkat cerita, dengan membawa produk yang lebih baik dari sebelumnya, Top kembali lagi ke kantor 7-Eleven. Di sana Top harus menunggu Nyonya Pu yang sedang ada rapat. Saking lamanya Top sampai-sampai ketiduran. Top merasa tidak dihiraukan oleh Nyonya Pu. Karena telah menunggu sangat lama, dia pun putus asa dan memberi semua produknya itu ke satpam penjaga lift, dan Top langsung pergi. Di jalan Top menelpon ibunya dan berkata, "Apakah hidup benar sesulit ini? Aku ingin menyusulmu ke sana. Aku merasa jadi anak yang tidak berguna." Lalu ibunya berkata, "Jangan menyerah nak. Ibu yakin kamu akan memiliki masa depan yang bagus." Tak lama kemudian Nyonya Pu telah selesai dengan pekerjaannya dan bertanya ke anak buahnya di mana Top. Anak buahnya mengatakan Top telah pergi baru saja. Saat Nyonya Pu sedang menaiki lift, dia tidak sengaja melihat produk Top yang diberikan ke satpam lift. Dan tiba-tiba, Top pun dipanggil oleh pihak 7-Eleven. Alhasil produk Top diterima, namun dengan syarat Top harus bisa mengirimkan produknya ke 6.000 cabang toko 7-Eleven dan Top harus menyediakan produk sebanyak 72.000 kemasan. Di sana Top terkejut. Tak sampai di situ, pihak 7-Eleven akan mengecek pabrik pembuatan produk Top tersebut. Sepulang dari kantor itu, Top merasa galau karena selama ini dia hanya produksi di dapur rumahnya yang jauh dari kata layak. Nasin kembali lagi ke awal di mana dia menceritakan hal tersebut kepada teller bank. Setelah panjang lebar bercerita, pegawai bank tersebut tidak bisa memberikan Top pinjaman karena usianya masih 19 tahun, ditambah lagi keluarganya memiliki tunggakan bank. Karena hal itu hati Top merasa sedih. Scene berganti di mana Top kembali membuat paspor dan menjual mobilnya. Setelah itu Top pergi ke gudang milik ayahnya yang juga telah disita oleh pihak bank. Di sana Top ingin membuat pabrik. Top bertanya kepada seorang mandor tentang biaya renovasi gudang. Mandor itu memberi harga 2 juta baht. Setelah mengetahui biaya untuk renovasi gudang tersebut lumayan banyak, Top hanya terdiam. Scene berganti ke stasiun kereta di mana Top berencana untuk menyusul orang tuanya ke Cina. Di stasiun dia tidak sengaja melihat Lin dengan teman-temannya, namun saat akan masuk ke dalam kereta, ternyata Lin pergi bersama pacarnya yang baru. Karena kejadian itu Top membatalkan niatnya untuk pergi. Di malam hari Top dan pamannya berada di gudang. Top berkata kepada pamannya, "Apakah kita akan gagal lagi? Terkadang saya merasa terlalu berani dalam berpikir dan bertindak." Pamannya mencoba menguatkan Top dan berkata, "Jangan pernah berpikir begitu. Kita tidak akan pernah tahu masa depan. Jika tidak begitu kamu tidak akan bisa sejauh ini." Keesokan harinya dia dan pamannya memilih untuk mencoba merenovasi gudang itu dengan tenaga seadanya. Singkat cerita, pabrik seadanya pun jadi dan hari pengecekan pun tiba oleh pihak 7-Eleven. Di sana Nyonya Pu mengomentari beberapa peralatan pabrik Top yang tidak memenuhi standar, seperti lampu yang tidak berisi penutup, sabun pencuci tangan yang dipakai dan keran air yang masih manual. Tim dari 7-Eleven pun masih akan merundingkan kelayakan pabrik Top dan keputusannya akan dikirim lewat fax mail. Saat Nyonya Pu dan rekannya akan bergegas meninggalkan pabrik, pamannya menyuruh Top untuk menyogok salah seorang pegawai Nyonya Pu agar bisa mempermudah kelolosan standar pabrik Top. Dan, bukannya memberikan amplop tersebut, Top malah memberi salam terima kasih terhadap pegawai tersebut. Dia tidak mau melakukan itu lagi karena teringat kejadian satpam mall sebelumnya. Singkat cerita, tiba di mana hari pengumuman tiba, terlihat Top telah melakukan renovasi terhadap alat-alat yang dikoreksi Nyonya Pu. Tak lama berselang pengumumannya terkirim. Namun tinta fax yang dimiliki Top habis sehingga membuat hasilnya tidak terlihat jelas. Sang paman menyuruhnya untuk menggunakan bantuan cahaya matahari untuk melihatnya, dan ternyata hasilnya produk Top disetujui. Scene berganti di mana hari pengiriman pun tiba. Top bangun dan mencuci mukanya. Nah, sebelum berangkat dia memeluk pamannya, dia mengucapkan terima kasih dan tidak akan keras kepala lagi. Akhirnya Top berangkat mengantarkan produknya tersebut. Ternyata Top terlambat mengantarkan produknya 1 jam dari waktu yang ditentukan. Awalnya petugas pengiriman menolak Top karena telah terlambat, namun karena melihat hidung Top mengeluarkan darah sehingga membuat petugas tersebut kasihan, Top pun senang dan langsung menelpon ayahnya dan berkata bahwa ayah telah bisa kembali sekarang. Produk Top, Tao Kae Noai laris di pasaran dan dia mampu melunasi hutang ayahnya selama 2 tahun dan membawa orang tuanya kembali ke Thailand.
Top saat ini memiliki 2.500 karyawan dan mempunyai perkebunan rumput laut sendiri di Korea Selatan. Tahukah NY tersebar di 6.000 cabang toko 7-Eleven di 27 negara. Penghasilan Top pada tahun 2010 adalah 1.500 juta baht atau 450 juta miliar. Dan film pun selesai.